Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore kepada Bapak Yosi Gumala SPD MPD. Saya Kiki Apriani Nur Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bidang miring, roda, dan poros. Pada materi kali ini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertian bidang miring. Yang kedua, contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengertian poros dan macam-macam poros. Pengertian bidang miring. Apa sih itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi beban atau hambatan besar dengan penerapan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Dalam istilah teknik sipil, kemiringan atau rasio tinggi dan jarak sering disebut dengan gradien. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang umum dikenal. Bidang miring berlaku sebagai berikut. Yang pertama, makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilalui makin panjang. Yang kedua, makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilalui makin pendek. Teman-teman dapat melihat gambar seperti di samping ini ya. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tangga naik. Suatu bangunan sengaja dibuat dengan bertingkat dan berkelok-kelok dengan tujuan untuk memperkecil gaya. Ini adalah salah satu contoh bidang miring. Tangga yang melingkar dapat memudahkan kita untuk menerapkan gaya yang relatif lebih kecil. Kedua itu ada baji. Baji itu seperti golok, seperti kampak, seperti pisau, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua ada baji. Baji ini terdiri dari kapak, pisau, golok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah jalan pegunungan yang sengaja dibuat berkelok-kelok dengan tujuan untuk memperkecil gaya agar mudah dilalui. Kemudian contoh yang ketiga adalah jalan pegunungan yang berkelok. Jalan pegunungan yang berkelok dapat memudahkan kita untuk menerapkan gaya yang relatif lebih kecil. Kemudian yang keempat, dongkrak juga merupakan suatu contoh bidang miring karena menggunakan prinsip skrup. Kemudian contoh selanjutnya adalah dongkrak ya. Dongkrak ini memudahkan kita untuk mengangkat beban yang lebih berat agar beban yang lebih berat dapat terangkat dengan mudah. Kemudian yang keempat ada ulir. Skrup sengaja dibuat menyerupai tangga berkelok atau melingkar supaya mudah dilalui. Contoh selanjutnya adalah ulir skrup. Ulir skrup atau yang biasa kita kenal dengan baut memiliki sisi samping yang melingkar seperti tangga dengan tujuan untuk memudahkan baut tersebut masuk ke dalam benda yang kita gunakan. Kemudian contoh yang keenam ada drum yang akan dinaikkan ke atas. Akan membutuhkan papan kayu yang dimiringkan bertujuan untuk memudahkan drum tersebut agar bisa naik ke atas dengan mudah. Contoh bidang miring yang terakhir adalah drum yang akan dinaikkan ke atas. Drum yang akan dinaikkan ke atas dibantu oleh papan kayu yang dimiringkan dengan tujuan agar lebih mudah menaikkan drum ke atas. Selanjutnya ada pengertian poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi atau gear, pulley, flywheel, engkol, sprocket, dan elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban lenturan, beban tarikan, beban tekan, atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh roda berporos. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Kira-kira gambar yang mana yang lebih dulu untuk mengumpulkan air? Tentu saja gambar yang sebelah kiri itu lebih mudah untuk mengumpulkan air karena dibantu dengan roda yang
memiliki poros. Kemudian ada fungsi poros. Poros berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran setiap elemen mesin yang berputar, seperti cakar tali, puli sabuk mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda jalan, dan roda gigi. Dipasang berputar terhadap poros dukung yang tetap atau dipasang tetap pada poros dukung yang berputar. Contohnya sebuah poros dukung yang berputar yaitu poros roda keran pemutar gerobak. Contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian ada macam-macam poros. Macam-macam poros ada 3. Yang pertama ada poros transmisi. Poros transmisi atau yang lebih dikenal dengan shaft. Shaft akan mengalami beban puntir berulang, beban lentur berganti ataupun keduanya. Pada shaft, daya dapat ditransmisikan melalui gear, belt pulley, atau rantai. Kemudian yang kedua ada gandar. Poros gandar merupakan poros yang dipasang di antara roda-roda kereta belakang. Poros gandar tidak menerima beban puntir dan hanya mendapat beban lentur. Kemudian yang ketiga ada poros spindle. Poros spindle merupakan poros transmisi yang relatif pendek. Misalnya pada poros utama mesin perkakas di mana beban utamanya berupa beban puntiran. Selain beban puntiran, poros spindle juga menerima beban lentur atau axial load. Poros spindle dapat digunakan secara efektif apabila deformasi yang terjadi pada poros tersebut kecil. Kemudian ada roda berporos. Prinsip kerja roda berporos memanfaatkan perbedaan jari-jari antara dua roda yang mempunyai satu poros. Jadi roda berporos terdiri dari dua roda yang berbeda jari-jarinya dan berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar, sedangkan roda yang lebih kecil mengerjakan gaya beban. Salah satu contohnya roda pada kehidupan sehari-hari yaitu rautan tempat pensil. Teman-teman bisa melihat ya contohnya. Nah, kemudian ada roda gigi. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi yang saling bersinggungan di sekeliling lingkarannya. Roda gigi dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya serta mengubah besar dan arah putaran. Roda gigi berputar yang memberikan kuasa disebut gear input, sedangkan roda gigi yang diputar oleh gear input disebut gear output. Jadi perbandingan jumlah gigi tersebut dapat juga menyatakan perbandingan kecepatan putaran gear, yaitu jumlah gigi output per jumlah gigi input sama dengan kecepatan putaran gear output per kecepatan putaran gear input. Dari perbandingan tersebut dapat dirumuskan keuntungan mekanik, yaitu Km sama dengan jari-jari gear output per jari-jari gear input. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai bidang miring roda dan poros. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.